Awal yang sederhana. Pagi itu, mentari baru saja menembus celah-celah pepohonan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Suara ayam berkokok bersahutan, menandakan kehidupan baru telah dimulai. Di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, seorang anak muda bernama Randi bersiap-siap membantu ayahnya. Ia tak mengenakan seragam sekolah seperti anak seusianya, melainkan kaos lusuh dan celana pendek, tanda bahwa hari itu ia akan kembali turun ke jalan, bukan untuk belajar di kelas, tapi untuk berjualan bakso keliling. Randi hanya lulusan sekolah dasar. Sejak ibunya meninggal ketika ia duduk di kelas 6, hidupnya berubah drastis. Ia harus membantu ayahnya yang setiap hari mendorong gerobak bakso dari gang ke gang. Sebenarnya, Randi ingin melanjutkan sekolah, tapi biaya menjadi penghalang. Ayahnya sering berkata, "Sekolah itu penting, Nak. Tapi kalau keadaan belum bisa, bukan berarti kamu berhenti belajar. Hidup juga sekolah, cuma bentuknya beda." Kata-kata itu tertanam dalam hati Randi. Ia memang tidak duduk di bangku sekolah lagi, tapi semangat belajarnya tidak pernah padam. Ia belajar langsung dari jalanan, dari pelanggan, dari pengalaman, dan dari setiap kesalahan yang ia buat. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Randi dan ayahnya sudah menyiapkan bahan dagangan. Ayam direbus, daging digiling, lalu dibentuk menjadi bola-bola bakso yang kenyal. Kuahnya harum, gurih, dan dibuat dari kaldu tulang yang direbus berjam-jam. Randi hafal betul proses itu karena setiap langkah dikerjakan dengan hati-hati, seolah itu adalah warisan keluarga yang berharga. Setelah semuanya siap, ayahnya mendorong gerobak bakso keluar rumah. Di sisi kanan gerobak, papan bertuliskan, "Bakso Pak Rahmat, gurih dan murah," tampak sederhana namun bermakna. Randi berjalan di sampingnya, membantu menyiapkan mangkuk, sendok, dan bahan-bahan lain. Kadang ia yang berteriak di gang, "Bakso, bakso panas, gurihnya mantap." Anak-anak kecil sering berlarian keluar rumah, sementara ibu-ibu tersenyum dari teras. Tapi tak jarang juga, Randi mendengar bisik-bisik dari teman sebaya yang mengejek. "Tuh, si Randi, sekarang dagang bakso, padahal dulu katanya mau jadi polisi." Ejekan itu menusuk hatinya. Namun setiap kali rasa malu datang, ia selalu ingat kata ayahnya, "Yang penting halal, Nak." Makan dari keringat sendiri itu jauh lebih mulia daripada hidup dari hasil menipu. Randi pun tersenyum. Ia mendorong gerobak lebih kuat, menatap jalan panjang di depannya dengan tekad baru. Hari demi hari berlalu. Kadang dagangan habis, kadang tidak. Saat hujan deras turun, Randi tetap menemani ayahnya. Mereka berdua berteduh di bawah atap toko sambil menikmati semangkuk bakso buatan sendiri untuk menghangatkan tubuh. Randi tak pernah mengeluh, meski bajunya basah kuyup atau tubuhnya menggigil karena angin malam. Di sela-sela waktu berjualan, Randi sering memperhatikan orang-orang sukses yang lewat di jalan raya. Ada yang naik motor bagus, ada pula yang duduk di mobil mewah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Suatu hari nanti, aku juga ingin sukses, tapi dengan caraku sendiri." Setiap pelanggan yang datang selalu ia layani dengan senyum. Ia hafal nama-nama pelanggan tetap, Pak Budi tukang ojek, Bu Ani penjual sayur, atau Ibu Lilis guru SD di kampungnya. Mereka semua sudah seperti keluarga sendiri. Dari situ Randi belajar tentang kepercayaan dan pelayanan. Ia sadar, dalam berdagang, bukan hanya rasa yang dijual, tapi juga kejujuran dan keramahan. Malam hari setelah pulang, ketika ayahnya sudah tertidur, Randi sering duduk di depan rumah sambil menatap langit. Ia membayangkan gerobak bakso yang suatu hari bisa berubah menjadi warung besar. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia percaya bahwa mimpi bukan hanya milik orang yang berpendidikan tinggi. "Aku cuma lulusan SD, tapi aku bisa belajar dari hidup," gumamnya pelan. Waktu berlalu, dan usia Randi bertambah. Ia makin lihai membuat bakso, menakar bumbu, hingga melayani pelanggan. Beberapa kali, ia mencoba ide baru, menambah sambal spesial, membuat bakso urat ukuran jumbo, dan menulis spanduk lebih menarik.
Walau sederhana, ide-ide itu membuat pelanggannya senang. Banyak yang berkata, "Bakso kamu makin enak, Ran. Harganya juga terjangkau. Terus pertahankan." Ya. Pujian itu menjadi bahan bakar semangatnya. Ia mulai berpikir lebih jauh. Bagaimana jika ia suatu hari bisa punya warung sendiri, punya karyawan, bahkan membuka cabang? Tapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa untuk mencapainya, ia harus bekerja lebih keras daripada siapapun. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Randi duduk di pinggir jalan menatap gerobak baksonya yang mulai kosong. Ia tersenyum kecil. Hari ini cuma laku 40 mangkuk, tapi besok harus lebih banyak, ujarnya mantap. Dari luar, hidupnya tampak sederhana, tapi di dalam hati Randi tumbuh sebuah keyakinan besar, bahwa kesederhanaan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Ia mungkin hanya anak muda dari desa kecil, lulusan SD, tanpa ijazah tinggi, tapi ia punya hal yang tak semua orang punya, kemauan untuk berjuang dan belajar tanpa menyerah. Dan disitulah, kisah besar itu mulai, dari sebuah gerobak bakso kecil yang setiap harinya ia dorong dengan peluh, harapan, dan doa. Karena bagi Randi, setiap dorongan gerobak bukan sekadar usaha mencari rezeki, melainkan langkah kecil menuju masa depan yang suatu hari akan membuatnya dikenang oleh banyak orang. Ujian dan tekad. Hari itu, langit tampak mendung. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah gerimis turun semalaman. Di dalam rumah sederhana berdinding bambu itu, suasana terasa hening. Randi duduk di samping ranjang kayu tempat ayahnya terbaring lemah. Wajah Pak Rahmat pucat, napasnya tersengal. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya melemah karena penyakit paru-paru yang sudah lama diderita. "Ran," suara ayahnya lirih. "Kayaknya Bapak enggak bisa jualan dulu." Randi menggenggam tangan ayahnya yang kasar dan berurat. "Bapak istirahat aja, biar Randi yang jualan," katanya pelan tapi tegas. Sejak hari itu, tanggung jawab besar berpindah ke pundak seorang anak muda berusia 17 tahun. Randi kini bukan sekadar membantu, tapi menjadi tulang punggung keluarga. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan bahan-bahan dagangan, merebus kuah, menggiling daging, hingga menyiapkan gerobak seorang diri. Pagi itu, ia menatap gerobak tua yang catnya mulai pudar. Di papan masih tertulis, "Bakso Pak Rahmat." Ia tersenyum getir. "Mulai hari ini, aku yang teruskan, Pak," gumamnya pelan. Dengan langkah mantap, Randi mendorong gerobak itu keluar rumah. Suara roda kayu yang berdecit seolah menjadi saksi lahirnya semangat baru. Ia menembus jalanan desa, melintasi sawah dan pasar kecil. Cuaca panas terik tak dihiraukan. Kadang, ia harus berjualan di bawah hujan, menutupi gerobaknya dengan terpal seadanya. Tak jarang orang memandangnya dengan iba. "Kasihan, masih muda sudah banting tulang," bisik beberapa warga. Tapi Randi tak peduli. Ia tak ingin dikasihani. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras tidak mengenal usia. Hari-hari awal tidak mudah. Ia masih canggung melayani pelanggan sendirian. Kadang, kuahnya terlalu asin. Kadang lupa menyiapkan sambal. Pernah pula ia menjatuhkan beberapa mangkuk saat terburu-buru melayani pembeli. Namun setiap kesalahan dijadikannya pelajaran. Ia menulis catatan kecil di kertas sobekan. "Besok harus lebih rapi. Jangan panik. Senyum dulu sebelum melayani." Satu hal yang membuatnya bertahan adalah senyum pelanggan. Setiap kali seseorang mengucapkan, "Baksonya enak, Dik," hatinya seperti disiram air sejuk. Dari sanalah ia menemukan kekuatan baru. Ia sadar, bukan nilai uangnya yang membuatnya bahagia, tapi rasa bangga karena bisa memberikan sesuatu yang disukai orang lain. Malam hari, setelah selesai berjualan, Randi menghitung hasil pendapatan di meja kecil dekat lampu minyak. Kadang hanya cukup untuk beli bahan esok hari dan sedikit beras. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu semua perjuangan ini pasti ada hasilnya. Satu kali, saat dagangan belum habis, hujan deras turun disertai petir. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh.
sementara Randi menggigil di pinggir toko menunggu hujan reda. Gerobaknya hampir tergenang air, beberapa mangkuk pecah. Namun ia tetap tersenyum. Nggak apa-apa, mungkin ini ujian. Besok pasti lebih baik. Randi mulai mengatur strategi. Ia memperhatikan jam-jam ramai pelanggan, memilih lokasi yang lebih strategis dekat terminal dan sekolah. Ia juga mencoba variasi baru, bakso isi keju dan bakso pedas. Meskipun tak selalu laris, ia senang karena pelanggan mulai mengenalnya. Ini Randia, anaknya Pak Rahmat? Sekarang kamu jualan sendiri? Iya, Bu. Bapak lagi sakit, jadi saya gantiin dulu. Hebat kamu, Nak. Masih muda tapi tangguh. Setiap kata semangat itu menjadi bahan bakar dalam hatinya. Ia mulai berpikir lebih jauh. Kalau orang lain bisa sukses, kenapa aku tidak? Pikiran itu menjadi mantra yang ia ulang setiap pagi sebelum mendorong gerobak. Ia mulai menyadari bahwa kesulitan bukan penghalang, tapi ujian untuk membentuk ketangguhan. Suatu malam, setelah menghitung uang hasil jualan yang tak seberapa, ia duduk di samping ayahnya yang mulai membaik. Maaf ya, Pak. Hari ini cuma habis setengah, katanya pelan. Pak Rahmat tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nggak apa-apa, Ran. Rezeki itu bukan cuma uang. Lihat kamu masih mau berjuang. Itu sudah berkah buat Bapak. Kata-kata itu membuat Randi terdiam lama. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuat nama ayahnya dikenal, bukan hanya sebagai penjual bakso, tapi sebagai simbol kejujuran dan ketekunan. Bulan berganti. Randi mulai mendapat pelanggan tetap. Anak-anak sekolah sering mampir. Para sopir angkot menunggu dagangannya tiap siang. Bahkan beberapa pedagang pasar sering memesan dalam jumlah banyak. Ia mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Setiap uang Rp1.000 ia simpan dalam kaleng biskuit di bawah tempat tidur. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk mimpi besar yang perlahan ia bentuk. Namun, kehidupan tak selalu mulus. Pernah suatu hari, roda gerobaknya patah di tengah jalan. Ia hampir menangis karena tak punya uang untuk memperbaiki. Tapi seorang pelanggan setia, Pak Budi tukang ojek, datang menolong. Tenang, Ran. Aku bantu las dulu. Besok bisa jualan lagi. Randi terharu. Ia sadar, kebaikan akan datang pada orang yang tidak menyerah dan tetap jujur. Malam itu, setelah semuanya selesai, Randi menatap langit. Bintang-bintang tampak cerah. Ia merasa seolah alam sedang memberinya semangat. Dalam hati, ia berdoa. Ya Allah, aku nggak minta kaya sekarang. Aku cuma minta kekuatan buat terus berjuang. Kalau Engkau izinkan, suatu hari aku ingin membahagiakan Bapak dan buktikan kalau anak tukang bakso pun bisa sukses. Angin malam berhembus lembut, membawa keteguhan hati seorang anak muda desa yang tak punya ijazah tinggi, tapi punya tekad baja. Dan malam itu juga, di bawah langit gelap yang dihiasi bintang, lahirlah Randi yang baru, bukan lagi sekadar penjual bakso keliling, tapi seorang pejuang yang siap menaklukkan hidup dengan keyakinan, kerja keras, dan doa. Belajar dari lapangan. Waktu berjalan cepat. Tak terasa, 3 tahun sudah Randi berjualan bakso sendirian. Tubuhnya kini tampak lebih tegap. Wajahnya mulai menunjukkan ketegasan dan kedewasaan. Meski hanya lulusan SD, cara berpikirnya perlahan berubah. Bukan lagi sekadar menjual bakso untuk bertahan hidup, tapi membangun usaha untuk masa depan. Setiap pagi, setelah menyiapkan bahan dagangan dan memastikan ayahnya dalam keadaan baik, Randi duduk di depan ponsel bekasnya. Ponsel itu ia beli dari hasil menabung berbulan-bulan. Layarnya retak di sudut, tapi bagi Randi benda itu seperti jendela menuju dunia luas. Ia membuka YouTube, mencari video berjudul Cara Mengatur Keuangan untuk Pemula, dan Strategi Bisnis Makanan Jalanan yang Sukses. Meski sering buffering karena sinyal lemah, Randi tak pernah mengeluh. Ia menyimak dengan serius setiap kata yang diucapkan pembicara di layar. Ia mencatat dengan rapi di buku tulis bekas.
Pisahkan uang modal dan keuntungan. Catat pengeluaran harian. Simpan 10% untuk tabungan. Jangan boros, walau laku banyak. Ia lalu menulis di sampingnya. Ilmu bisa dicari di mana saja, asal mau belajar. Sejak itu, setiap hari sepulang jualan, ia mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Tidak peduli seberapa lelah tubuhnya, ia selalu duduk di meja kecil di pojok rumah, menulis angka-angka sederhana dengan pensil tumpul. Dari catatan itu, Randi mulai memahami pola, hari apa ramai, bahan apa paling cepat habis, dan kapan pelanggan paling banyak datang. Perlahan tapi pasti, Randi mulai berpikir seperti pengusaha. Namun bukan hanya soal keuangan. Ia juga mulai bereksperimen dengan resep. Ia merasa rasa baksonya harus punya ciri khas. Maka, setiap malam, ia mencoba mencampur bahan berbeda. Menambah sedikit garam Himalaya yang ia beli di toko bahan kue, mengganti tepung dengan kualitas lebih baik, bahkan mencoba membuat sambal rahasia yang ia racik sendiri. Ayahnya sempat heran. "Ran, kamu ini kenapa sibuk di dapur terus malam-malam?" Randi tersenyum. "Aku mau bikin bakso kita lebih enak, Pak. Biar pelanggan gak pindah ke tempat lain." Pak Rahmat mengangguk pelan. "Kamu beda, Nak. Dulu Bapak cuma mikir dagangan habis. Kamu malah mikir gimana caranya bikin orang balik lagi." Hari-hari berikutnya, perubahan itu mulai terasa. Pelanggan memuji rasa bakso yang lebih gurih dan kenyal. Beberapa bahkan membawa teman. Baksonya Randi makin mantap. "Loh, kuahnya beda. Kayaknya resepnya rahasia nih." Randi hanya tertawa kecil, merasa puas tapi tetap rendah hati. Ia menyadari satu hal penting, ilmu tanpa sekolah pun bisa dipelajari, asal hati mau terbuka. Tak berhenti di situ, Randi juga mulai tertarik dengan dunia digital. Ia melihat banyak pedagang muda di kota yang berjualan lewat media sosial. Ia pun mencoba bertanya kepada temannya, Dika, yang bekerja di warnet. "Kak, gimana sih caranya bikin akun buat promosi jualan?" "Gampang, Ran. Kamu bikin akun Instagram sama TikTok aja. Upload foto dan video daganganmu." Randi mengangguk, meski masih bingung. "Tapi aku nggak punya kamera bagus." "Pakai HP aja, Ran. Yang penting niat dan konsisten." Malam itu juga, Randi membuat akun Instagram dengan nama Bakso Rakyat Juara. Ia mulai mengunggah foto gerobaknya, semangkuk bakso panas dengan uap mengepul, dan menulis caption sederhana. "Bakso panas gurih bikin semangat. Dijamin kenyang. Dijamin halal. Bakso Rakyat Juara, bakso enak kampung." Awalnya, tak banyak yang melihat. Tapi Randi tak menyerah. Ia terus belajar dari video lain tentang cara mengambil foto makanan, cara menulis caption menarik, bahkan cara membalas komentar pelanggan. Setiap malam ia menonton sambil mencatat, lalu mencoba keesokan harinya. Perlahan-lahan, akun itu mulai dikenal. Anak-anak muda desa yang sebelumnya malu jajan di gerobak mulai datang karena penasaran dengan bakso viral di kampung sendiri. Bahkan, beberapa pelanggan dari luar desa datang karena melihat postingan yang dibagikan ulang. Randi mulai merasakan kekuatan dunia digital, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa diakses oleh seorang anak lulusan SD dari desa kecil. Namun, tak semua berjalan mulus. Pernah suatu kali ada komentar sinis di unggahannya. "Ah, paling cuma numpang tren. Jualan di kampung aja bangga banget." Komentar itu sempat membuat Randi sedih. Tapi alih-alih marah, ia justru menjawab dengan tenang. "Terima kasih sudah mampir. Saya cuma ingin membahagiakan pelanggan dan bantu keluarga." Balasannya membuat banyak orang salut. Justru dari situ, makin banyak orang yang mendukungnya. Di sela kesibukannya, Randi juga mulai membantu teman-teman muda di desanya yang belum punya pekerjaan. Ia mengajarkan mereka cara berjualan, membuat adonan, hingga melayani pelanggan. "Kalau aku bisa belajar dari nol, kalian juga pasti bisa," katanya sambil tersenyum. Kini, gerobak bakso Randi sudah terlihat berbeda.
Ia mengecat ulang warna biru muda dengan tulisan besar, "Bakso Rakyat Juara, nikmatnya bikin bangga." Pelanggan semakin ramai, dan ia bisa menabung lebih banyak dari sebelumnya. Di malam yang tenang, setelah semua pelanggan pulang dan rumah kembali sepi, Randi duduk di depan ponselnya. Ia membuka video motivasi tentang wirausaha sukses. Kalimat terakhir dari video itu membuatnya termenung. Sekolah mengajarkan teori, tapi kehidupan mengajarkan cara bertahan. Yang mau belajar, dialah yang menang. Randi menutup matanya, tersenyum. Ia sadar, dirinya mungkin tak punya gelar, tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga, keinginan untuk terus belajar. Ia menatap gerobak yang terparkir di halaman rumah, lalu berbisik pelan. "Aku mungkin belum jadi orang kaya, tapi aku sudah kaya pengalaman. Dan itu modal paling besar buat masa depan." Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Randi merasakan kedamaian. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi hatinya mantap. Setiap langkah, setiap ide, setiap kesalahan, semuanya adalah guru yang tak ternilai. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku mungkin tak sekolah tinggi, tapi Engkau bukakan jalan lewat pengalaman. Aku janji akan terus belajar dari lapangan." Dan dari situlah, perubahan besar mulai tumbuh, bukan hanya di usahanya, tapi di cara pandang hidupnya. Dari gerobak ke ruko, waktu seolah berlari cepat. Sejak Randi mulai berjualan bakso sendirian, tahun-tahun berlalu dengan kerja keras tanpa henti. Ia menabung setiap rupiah dari hasil dagangannya, menahan diri untuk tidak membeli hal-hal yang tidak perlu. Baginya, setiap koin yang ia simpan adalah langkah kecil menuju mimpi besar, memiliki warung bakso sendiri. Suatu sore, setelah menghitung uang tabungan di kaleng bekas biskuit, Randi menatap tumpukan uang lusuh itu dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya cukup juga," gumamnya pelan. Dengan uang hasil tabungan bertahun-tahun, ditambah sedikit pinjaman dari koperasi desa, ia mulai mencari tempat kecil di pinggir jalan utama yang ramai lalu lintas. Setelah berhari-hari berkeliling, ia menemukan sebuah ruko sederhana. Catnya mengelupas, lantainya kusam, tapi lokasinya strategis. Di dekat sekolah, dekat pasar, dan mudah dijangkau angkutan kota. "Tempatnya nggak besar, tapi ini cukup buat mulai," katanya kepada ayahnya yang kini sudah sembuh dan tersenyum bangga. Beberapa minggu kemudian, papan nama sederhana terpasang di depan ruko itu dengan tulisan besar berwarna merah. "Bakso Rakyat Juara." Gurihnya bikin bangga. Rasanya juara. Hari pertama pembukaan warung itu menjadi momen bersejarah dalam hidup Randi. Ia mengenakan kaos hitam dengan logo kecil warungnya, menyambut pelanggan pertama dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Di dapur, ia masih turun tangan langsung, meracik kuah, menggiling daging, dan menakar bumbu dengan presisi. Warungnya sederhana tapi bersih. Terdapat 4 meja kayu panjang, beberapa kursi plastik, dan kipas angin yang terus berputar. Randi memastikan setiap pelanggan merasa nyaman. Ia menyapa semua orang dengan ramah, bahkan hafal pesanan pelanggan langganan. "Bakso urat pedas, Bang Budi, seperti biasa ya?" "Iya, Ran." "Wah, makin rame aja warungmu." Kabar tentang Bakso Rakyat Juara menyebar cepat. Pelanggan datang dari berbagai kalangan. Anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan pejabat kecamatan yang kebetulan lewat. Semua penasaran dengan cita rasa bakso dari anak muda lulusan SD yang katanya punya resep rahasia. Tak butuh waktu lama, warung Randi selalu penuh setiap jam makan siang. Kadang ia harus menolak pesanan karena stok habis lebih cepat dari perkiraan. Melihat antusias pelanggan, ia merasa campuran antara bahagia dan tidak percaya. Dulu ia hanya mendorong gerobak keliling, kini orang rela antre di rukonya. Namun, di balik kesuksesan itu, Randi tidak lupa asalnya. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang sendirian. Maka saat usahanya mulai stabil, ia memutuskan untuk mempekerjakan teman-teman sebaya yang menganggur di kampungnya. Suatu pagi,
Ia mengumpulkan 3 orang teman lama, Dika, Rijal, dan Tono. Aku butuh bantuan kalian. Aku nggak bisa jalan sendiri terus. Tapi aku nggak mau cuma nyari pekerja. Aku mau nyari teman berjuang. Ketiganya saling pandang. Randi melanjutkan. Aku akan ajarin cara masak, cara layani pelanggan, dan cara ngatur uang. Kalau kalian sungguh-sungguh, kita bisa maju bareng. Mereka pun setuju. Hari demi hari, warung itu berubah menjadi tempat kerja yang penuh semangat muda. Dika bertugas di kasir, Rijal di dapur, dan Tono mengantar pesanan. Randi menjadi pemimpin sekaligus mentor. Ia selalu berkata, "Di sini nggak ada bos dan bawahan. Kita semua tim." Suasana kerja di warungnya hangat dan bersahabat. Kadang mereka bercanda di sela waktu, tapi begitu pelanggan datang, semuanya sigap. Randi melatih mereka bukan hanya soal masak, tapi juga tentang sikap jujur dan pelayanan tulus. Kalau pelanggan kecewa, jangan nyalahin keadaan. Coba introspeksi. Kita nggak jual makanan aja, tapi juga senyum dan kepercayaan. Prinsip sederhana itu membuat bakso rakyat juara semakin dikenal. Tak hanya enak, tapi juga dikenal karena keramahan dan kejujuran pelayanannya. Banyak pelanggan berkata, rasanya kayak makan di rumah sendiri. Beberapa bulan kemudian, seorang mahasiswa dari universitas dekat warungnya membuat vlog tentang kuliner lokal. Tanpa sepengetahuan Randi, video itu diunggah ke YouTube dan mendapat ribuan penonton. Judulnya, Bakso Viral. Dikelola anak lulusan SD tapi ramai kayak restoran. Sejak itu, pelanggan makin membludak. Banyak orang penasaran ingin mencicipi bakso milik Randi. Bahkan media lokal datang meliput kisahnya. Saat diwawancarai, Randi hanya berkata rendah hati, "Saya cuma jual bakso, tapi saya pengen bikin orang senang dan bisa bantu orang lain. Itu aja." Ia sadar, bisnis yang ia bangun bukan sekadar tempat mencari uang. Setiap piring bakso yang ia jual membawa doa dan harapan. Setiap orang yang bekerja dengannya punya kehidupan yang ia bantu ubah. Ia mulai memahami arti sebenarnya dari kesuksesan. Bisnis itu bukan cuma soal untung, tapi soal manfaat buat orang lain, katanya suatu malam kepada ayahnya. Pak Rahmat menatap anaknya dengan bangga. "Kamu sudah jauh melampaui Bapak, Ran. Tapi yang paling Bapak syukuri, kamu nggak lupa dari mana kamu mulai." Malam itu, Randi duduk di depan rukonya yang mulai sepi setelah pelanggan pulang. Lampu gantung kecil memantulkan cahaya hangat di wajahnya. Ia menatap papan nama, Bakso Rakyat Juara, dengan senyum penuh syukur. "Dulu aku dorong gerobak di jalan becek. Sekarang aku punya tempat yang ramai. Tapi aku nggak boleh berhenti di sini. Masih banyak mimpi yang belum kucapai." Ia lalu menatap ke langit. Bintang-bintang tampak berkelip lembut. Dalam hati, Randi berjanji, usahanya ini bukan akhir, tapi langkah baru menuju sesuatu yang lebih besar. Menembus dunia digital. Warung, Bakso Rakyat Juara, kini sudah berdiri tegak dan ramai setiap hari. Randi, yang dulu mendorong gerobak di jalan berlumpur, kini memimpin tim kecil berisi anak muda penuh semangat. Namun di balik kesuksesannya, Randi tahu dunia terus berubah. Ia sering memperhatikan pelanggan muda yang sibuk dengan ponsel, merekam makanan sebelum menyantapnya, lalu mengunggah ke media sosial. Dari situ, ia mulai berpikir, kalau orang sekarang bisa tahu makanan enak dari internet, kenapa aku nggak ikut ke sana? Malam itu, Randi kembali menatap ponselnya. Ia sudah punya akun Instagram, tapi kini ingin mencoba hal baru. Ia membuat akun TikTok dan YouTube, dua platform yang sedang naik daun. Nama akunnya sama Bakso Rakyat Juara. Ia tak punya alat canggih, hanya kamera ponsel seadanya dan semangat besar. Awalnya, ia ragu. "Apa orang mau nonton tukang bakso kayak aku?" tanyanya pada Dika, rekannya yang kini jadi tangan kanannya. Dika menepuk bahunya sambil tersenyum.
Orang justru suka lihat hal nyata. Ran, cerita hidupmu itu inspiratif. Coba aja, siapa tahu rezeki datang dari sana. Randi pun mencoba. Ia merekam proses pembuatan bakso, mulai dari menggiling daging, merebus kaldu, hingga menyajikan semangkuk bakso panas dengan uap mengepul. Di latar belakang, ia menambahkan musik sederhana dan menulis caption. Dari gerobak kecil sampai punya warung, semua berawal dari niat dan kerja keras. Tak disangka, video itu meledak. Dalam 2 hari, tayangan TikTok-nya menembus ratusan ribu penonton. Kolom komentar penuh pujian. Masya Allah, inspiratif banget. Anak muda zaman sekarang harus belajar dari Mas ini. Cuma lulusan SD tapi bisa sekeren ini. Randi hampir tak percaya. Ia membaca satu persatu komentar dengan mata berbinar. Jadi begini rasanya dilihat orang banyak, gumamnya pelan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengelola media sosial. Setiap 2 hari sekali, ia mengunggah video baru, kadang menampilkan resep rahasia kuah gurihnya, kadang berbagi kisah perjuangannya saat dulu mendorong gerobak. Ia juga menjawab komentar satu persatu, membangun kedekatan dengan penonton. Tak hanya di TikTok, akun YouTube-nya pun mulai berkembang. Ia membuat vlog berjudul Sehari Bersama Penjual Bakso, menampilkan keseharian sederhana tapi penuh makna. Penontonnya merasa terinspirasi. Banyak anak muda yang menulis, "Mas, saya jadi semangat buka usaha sendiri." Ternyata sukses nggak harus sarjana ya, yang penting niat. Popularitas itu membawa perubahan besar. Pelanggan datang bukan hanya dari sekitar kampung, tapi dari luar kota. Ada yang sengaja datang dari Semarang, Jogja, bahkan Jakarta hanya untuk mencicipi bakso yang viral di media sosial. Melihat peluang itu, Randi berpikir strategis. Ia memanfaatkan popularitasnya untuk membuka cabang di kota lain. Ia tidak gegabah. Setiap cabang dikelola oleh orang yang ia percaya, biasanya teman atau mantan karyawan yang sudah ia latih langsung. Yang penting kualitas tetap sama. Rasa dan pelayanan harus tetap juara. Pesannya setiap kali membuka cabang baru. Dalam waktu 2 tahun, Bakso Rakyat Juara memiliki 10 cabang di berbagai kota besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Randi tak lagi sekadar penjual bakso. Ia kini menjadi pengusaha muda sukses yang namanya dikenal di dunia kuliner lokal. Namun, semua kesuksesan itu tidak membuatnya lupa diri. Ia masih sering turun langsung ke dapur, mencicipi kuah, memastikan pelanggan puas, dan memberi semangat kepada karyawannya. Aku pernah di posisi kalian. Kerja keras itu nggak pernah bohong, katanya setiap kali memberi motivasi. Suatu hari, ia menerima pesan email dari sebuah universitas swasta di Surabaya. Mereka mengundangnya sebagai pembicara seminar kewirausahaan bertema, Sukses Tanpa Gelar Tinggi. Awalnya Randi tertawa kecil. Aku? Ngomong di depan mahasiswa? Aku kan cuma lulusan SD. Namun pihak kampus bersikeras. Justru itu yang membuat kisah Mas Randi luar biasa. Kami ingin mahasiswa belajar bahwa sukses tak selalu lewat bangku kuliah. Hari itu pun tiba. Randi datang mengenakan batik sederhana. Di depan aula besar dengan ratusan mahasiswa, dosen, dan tamu undangan, ia berdiri di podium dengan tangan agak gemetar. Tapi begitu ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang gerobak, peluh, dan semangat untuk terus belajar, seluruh ruangan hening mendengarkan. Saya memang cuma lulusan SD, katanya dengan suara mantap, tapi setiap hari saya belajar dari kehidupan. Ilmu bukan cuma ada di buku, tapi juga di jalanan, di dapur, di pelanggan yang datang dan pergi. Kalau kita mau buka hati, dunia ini adalah sekolah paling besar. Tepuk tangan menggema. Banyak yang terharu. Bahkan beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Seusai acara, banyak peserta menghampirinya, meminta foto dan bercerita bahwa kisahnya membuat mereka ingin bangkit dari kegagalan. Dalam perjalanan pulang, Randi duduk di mobil sederhana hasil usahanya sendiri. Ia menatap keluar jendela, melihat deretan lampu kota berkilau di kejauhan. Dalam hatinya,
Ia bersyukur. Dulu aku cuma bermimpi punya gerobak yang kuat. Sekarang aku punya usaha, punya tim, dan bisa berbagi semangat untuk orang lain. Namun Randi tahu, perjalanan ini belum selesai. Dunia digital telah membukakan pintu baru, tapi tanggung jawabnya kini lebih besar. Ia tak hanya membawa nama sendiri, tapi juga nama orang-orang yang bekerja bersamanya, dan harapan generasi muda yang melihatnya sebagai inspirasi. Malam itu, di depan layar laptopnya, ia menulis caption untuk video barunya. Dulu aku dorong gerobak, sekarang aku dorong semangat anak muda agar jangan takut mulai. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Video itu kembali viral, ditonton jutaan kali dan dibagikan di berbagai platform. Randi tersenyum, bukan karena jumlah tayangan, tapi karena ia tahu pesannya sampai ke hati banyak orang. Kini, dari dapur sederhana tempat semua bermula, aroma kaldu bakso kembali memenuhi udara. Tapi kali ini, tak hanya kuah yang mendidih, melainkan semangat seorang anak muda Indonesia yang berhasil menembus batas, menembus waktu, dan menembus dunia digital. Sukses yang membumi. Waktu berlalu cepat. Kini, nama Randi Nugroho dikenal di seluruh penjuru negeri. Di internet, orang menyebutnya sebagai pengusaha bakso muda Indonesia, anak desa lulusan SD yang omzet usahanya mencapai miliaran rupiah per bulan. Tapi di balik popularitas itu, Randi tetaplah Randi yang dulu, sederhana, hangat, dan rendah hati. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia masih datang ke ruko pertamanya, tempat di mana semua kisah ini dimulai. Ia berjalan kaki dari rumahnya yang tak terlalu jauh, mengenakan kaos polos dan sandal jepit. Di dapur warung, bakso rakyat juara, ia membantu merebus kuah, menyiapkan adonan, dan menyapa karyawan satu persatu. Pagi, Mas Randi. Sapa Dika. Pagi. Kuahnya udah pas belum? Jangan sampai terlalu asin, jawabnya sambil tersenyum. Meskipun kini ia punya lebih dari 100 karyawan dan 10 cabang besar di berbagai kota, Randi tidak pernah merasa dirinya bos besar. Ia lebih suka disebut teman kerja. Ia makan bersama para pegawainya di dapur, duduk di bangku panjang yang sama, dan bercanda ringan sambil menikmati semangkuk bakso panas. Saat pelanggan lama datang, Randi masih hafal nama mereka. Wah, Pak Budi masih setia nih. Mau yang pedas kayak dulu? Iya dong, Mas Randi. Sekarang udah kaya raya aja tapi masih inget pelanggan lama. Randi hanya tertawa kecil. Kalau bukan karena pelanggan lama, saya nggak akan sampai di sini, Pak. Di balik kesederhanaannya, kehidupannya kini sangat mapan. Ia sudah bisa membeli rumah nyaman untuk keluarganya, membantu adik-adiknya sekolah tinggi, bahkan membiayai ayah dan ibunya berangkat haji. Tapi yang paling membanggakan bagi Randi bukanlah hartanya, melainkan perubahan hidup orang-orang di sekitarnya. Banyak mantan karyawannya yang kini membuka usaha sendiri. Ada yang jual bakso, ada yang buka kedai mie, ada pula yang membuat franchise kecil di luar pulau. Dan semua itu berawal dari pelatihan sederhana yang Randi ajarkan di warungnya dulu. Kalau aku bisa, kalian juga bisa, selalu katanya. Ilmu itu nggak akan habis kalau dibagi. Kesuksesan Randi akhirnya menarik perhatian pemerintah dan media nasional. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam seminar kewirausahaan, acara televisi, hingga talk show motivasi. Namun, meski sering tampil di layar kaca, Randi tetap tampil apa adanya. Ia selalu menolak memakai jas mahal, memilih kemeja batik sederhana dan senyum tulus. Dalam setiap wawancara, pertanyaan yang sama selalu muncul. Mas Randi, apa rahasia sukses Anda, padahal hanya lulusan SD? Randi selalu menjawab dengan kalimat yang kini menjadi kutipan viral di mana-mana. Bukan soal tinggi sekolahnya, tapi seberapa besar kemauanmu belajar dan berjuang. Ia menjelaskan, pendidikan formal memang penting, tapi semangat belajar seumur hidup jauh lebih penting. Randi tak pernah berhenti belajar, baik dari pengalaman, dari internet, dari orang lain, bahkan dari kesalahan yang ia buat sendiri.
Kesadaran itu membuatnya ingin memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak lain yang dulu seperti dirinya. Miskin, terbatas, tapi punya semangat besar. Maka pada tahun kelima perjalanannya, ia mendirikan Beasiswa Rakyat Juara, sebuah program bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di desa-desa seluruh Jawa Tengah. Aku dulu cuma lulusan SD karena keadaan. Tapi aku nggak mau anak-anak lain berhenti sekolah karena alasan yang sama, katanya saat peresmian beasiswa itu. Programnya sederhana namun menyentuh. Setiap cabang warung, bakso rakyat juara, menyisihkan sebagian keuntungan untuk biaya pendidikan anak-anak di sekitar wilayahnya. Dari situ, ratusan anak mendapat bantuan. Ada yang bisa melanjutkan SMP, ada pula yang kuliah untuk pertama kalinya dalam keluarga mereka. Di acara penyerahan beasiswa pertama, seorang anak kecil datang menghampiri Randi dengan wajah malu-malu. "Mas Randi, nanti aku juga mau jualan bakso kayak Mas, tapi sambil kuliah," katanya polos. Randi tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Kamu harus jadi lebih hebat dari Mas." "Ya, dunia butuh orang jujur yang berani bermimpi besar." Sejak saat itu, nama Randi tak hanya dikenal sebagai pengusaha, tapi juga sebagai inspirasi nasional. Banyak media menulis kisahnya, dari majalah bisnis hingga koran daerah. Bahkan beberapa universitas menjadikannya contoh dalam mata kuliah kewirausahaan. Namun, di tengah gemerlap popularitas, Randi tetap membumi. Ia menolak hidup berlebihan. Mobilnya sederhana, rumahnya nyaman tapi tidak megah. Ia masih makan di warung kaki lima dan sering menyapa pedagang kecil di pasar. "Saya dulu kayak mereka," katanya suatu kali kepada wartawan. "Nggak ada yang perlu disombongkan dari kekayaan. Yang penting, kita tetap jadi manusia yang bermanfaat." Setiap kali melihat gerobak bakso lewat di depan rukonya, ia selalu berhenti sejenak. Suara roda gerobak di jalan aspal itu seolah membawa kenangan masa lalu. Masa ketika dirinya masih berjalan di bawah panas matahari, berharap pelanggan datang satu persatu. "Kalau bukan karena masa sulit itu, mungkin aku nggak akan bisa sekuat sekarang," ujarnya pelan. Suatu malam, setelah menutup warung, Randi duduk di depan rukonya yang kini menjadi pusat manajemen seluruh cabang. Lampu jalan menerangi wajahnya yang teduh. Ia menatap papan besar bertuliskan, "Bakso Rakyat Juara," dengan rasa syukur mendalam. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Karena dari jalan sederhana, Kau tunjukkan arti sesungguhnya dari kesuksesan." Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi kini, langkahnya bukan lagi untuk mengejar harta, melainkan untuk menebar manfaat dan harapan. Karena baginya, sukses sejati bukan diukur dari banyaknya uang atau cabang, melainkan dari berapa banyak orang yang ikut naik bersamanya. Dan dari penjual bakso kecil di pinggiran desa, Randi kini menjadi simbol bahwa siapapun bisa berhasil, asalkan punya tekad, kerja keras, dan hati yang tetap membumi.